Hai Sobat Milenial, hari ini kita akan belajar tentang kunci dikotomi dan kunci determinasi. Kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Saksikan videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa itu kunci dikotomi? Kunci dikotomi adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dengan menggunakan dua keterangan yang saling berlawanan atau berbeda. Contohnya, memiliki sayap dengan tidak memiliki sayap, atau bertulang belakang dengan tidak bertulang belakang. Untuk tumbuhan, kita bisa menggunakan tumbuhan berumah 1 dengan tumbuhan berumah 2, atau berkotiledon 1 dengan berkotiledon 2. Itu contoh keterangannya. Nah, bagaimana membuat kunci dikotomi sederhana? Saya memiliki 7 jenis hewan, yaitu lipan, kupu-kupu, sapi, belalang, siput, ikan, dan ayam. 7 ini akan kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Pengelompokan yang pertama, 1A berdasarkan bertulang belakang dan 1B tidak bertulang belakang. 7 jenis hewan itu yang termasuk bertulang belakang antara lain sapi, ikan, dan ayam. Yang tidak bertulang belakang antara lain lipan, kupu-kupu, belalang, dan siput. Nah, untuk hewan yang bertulang belakang masih ada 3 hewan, 3 jenis hewan, sehingga kita dapat mengelompokkannya lagi menjadi 2 kelompok. Pengelompokan yang kedua, 2A memiliki kelenjar susu dan 2B tidak memiliki kelenjar susu. Yang memiliki kelenjar susu adalah sapi, sedangkan yang tidak memiliki kelenjar susu adalah ikan dan ayam. Untuk yang tidak bertulang belakang masih ada 4 jenis hewan, sehingga kita bisa mengelompokkan menjadi 2 kelompok. Pengelompokan yang ketiga, 3A yang memiliki sayap dan 3B tidak memiliki sayap. Hewan yang memiliki sayap adalah kupu-kupu dan belalang. Sedangkan yang tidak memiliki sayap, lipan dan siput. Ya, untuk yang memiliki kelenjar susu, karena sudah ditemukan 1 jenis hewan, maka tidak perlu dikelompokkan lagi. Kita kelompokkan yang tidak memiliki kelenjar susu, karena masih ada 2 jenis hewan. Pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan keempat. 4A saya mengelompokkan menjadi bernafas dengan insang dengan bernafas dengan paru-paru. Yang bernafas dengan insang adalah ikan, sedangkan yang bernafas dengan paru-paru adalah ayam. Untuk 3A memiliki sayap masih ada 2 jenis hewan, sehingga kita kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang ke-5, 5A metamorfosis sempurna,
5B, metamorfosis tak sempurna. Yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, sedangkan yang bermetamorfosis tak sempurna adalah belalang. Untuk 3B tidak memiliki sayap, kita kelompokkan ke pengelompokan yang ke-6, karena di situ masih ada 2 hewan. 6A kita kelompokkan bergerak dengan perut, sedangkan 6B bergerak dengan kaki. Antara lipan dan siput, yang bergerak dengan perut adalah siput, sedangkan yang bergerak dengan kaki adalah lipan. Nah, ini kunci dikotomi yang telah kita buat bersama. Lalu, bagaimana dengan kunci determinasi? Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan daftar ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan dengan menggunakan kunci dikotomi. Kunci determinasi digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Jadi, nanti kita menggunakan kunci dikotomi yang telah kita buat untuk membuat kunci determinasi. Saya letakkan kunci dikotomi yang sudah kita buat pada lembar berikut. Kita akan membuat daftar dengan menggunakan kunci dikotomi. Daftar yang pertama adalah pengelompokan 1. Terdiri dari 1A bertulang belakang. Karena bertulang belakang dibedakan menjadi kelompok yang kedua, maka kita tulis bertulang belakang titik-titik-titik 2. Kemudian 1B yaitu tidak bertulang belakang. Karena tidak bertulang belakang dikelompokkan lagi menjadi pengelompokan yang ketiga, sehingga di belakangnya kita tulis angka 3. Daftar yang kedua yaitu pengelompokan 2A dan 2B. 2A yaitu memiliki kelenjar susu. Karena memiliki kelenjar susu tidak dikelompokkan lagi, dan sudah ketemu satu hewan, maka kita tulis sapi. Sedangkan 2B tidak memiliki kelenjar susu, dikelompokkan lagi menjadi kelompok yang keempat. Daftar urutan berikutnya yaitu daftar kelompok 3. 3A yaitu memiliki sayap. Memiliki sayap dibedakan menjadi kelompok kelima, kita tulis angka 5. Sedangkan untuk yang tidak memiliki sayap dibedakan lagi menjadi kelompok 6, kita tulis angka 6. Daftar berikutnya adalah pengelompokan nomor 4. 4A bernafas dengan insang. Bernafas dengan insang sudah ditemukan yaitu ikan, maka kita tulis ikan. Sedangkan untuk 4B bernafas dengan paru-paru, kita tuliskan ayam. Untuk kelompok yang kelima yaitu 5A metamorfosis sempurna, di situ tertuliskan kupu-kupu. Sedangkan untuk 5B metamorfosis tak sempurna tertulis belalang. Sedangkan untuk kelompok yang ke-6, 6A bergerak dengan perut, kita tuliskan siput. Sedangkan 6B bergerak dengan kaki, kita tuliskan lipan.
Nah, jadi itulah daftar kunci determinasi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan suatu ciri-ciri makhluk hidup menggunakan kunci determinasi, perhatikan berikut ini. Ini adalah kunci determinasi yang sudah kita buat. Kemudian, pertanyaannya, berdasarkan kunci determinasi di samping, ciri-ciri siput adalah, kita perhatikan siput berada di 6A. Kita naik ke atas, angka 6 berada di 3B. Kita naik lagi, angka 3 berada di 1B. Jadi, ciri-ciri siput ditunjukkan oleh 6A, 3B, dan 1B. Jika kita tulis secara berurutan, yaitu 1B, 3B, dan 6A. Ciri-ciri tersebut menunjukkan ciri-ciri siput adalah tidak bertulang belakang, tidak memiliki sayap, dan bergerak dengan perut. Mudah bukan? Kalian bisa berlatih dengan contoh hewan yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.